Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Quran surah 8 Al-Anfal ayat 30. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Quran surah 36 Yasin ayat 9. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudaraku, pengurus yayasan dan DKM Masjid Al-Maghfirah Puri Mustika yang dirahmati Allah. Pak Nur tidak bisa hadir. Pak Haji baru juga, Pak Tahmid nggak bisa hadir. Tadi WA ke saya, Pak Tahmid ke Bandung, Pak Nur ada urusan lain. Mudah-mudahan perjalanan beliau fi amanillah dijaga oleh Allah, dan siapapun yang hari ini ada keperluan mudah-mudahan sukses dan hasil maksud. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, pecinta waktu fajar rahimakumullah. Fokus ke YouTube, akhirnya papan tulis nggak kepasang. Saya ucapkan marhaban, ahlan wa sahla jamaah maghfirah yang baru pulang dari ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur dan tetap harus dipertahankan. Meraihnya tidak mudah. Sebab umrah dan haji sangat beda ya. Kalau umrah hanya di sekitar Masjidil Haram dan santai. Jamaahnya nggak terlalu membludak kecuali Ramadan. Tapi kalau haji harus ke Arafah, harus ke Muzdalifah, harus ke Mina, balik lagi, suasananya Masya Allah, Tabarakallah ya. 3 sampai 4 juta orang berkumpul selama 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meraihnya tidak mudah, mempertahankannya juga sulit ya. Memang awal-awal pulang dari sana anginnya masih terasa gitu ya. Masih rajin ke masjid. Mestinya ya sampai mati lah rajin ke masjid. Memang kita laki-laki sholatnya harus di masjid. Nggak ada rukhsah ya, kalau perempuan rukhsah. Kecuali ada udzur syar'i, sakit, dalam safar gitu ya kan.
Kalau ada di rumah, ke masjid lah. Hujan, bawa payung. Kecuali hujannya campur geledek gitu ya. Jadi supaya ibadah haji mabrurnya dipertahankan, kita lihat Quran surat 3 Ali Imran ayat 17. Pertama, orang ibadah haji itu pulangnya harus sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangannya, sabar ketika terkena musibah. Saya dapat informasi dari pemakaman Pedurenan. Bulan yang lalu saya lewat pekuburan pemakaman, pulangan tercucu. Kebetulan sekolahnya dekat kuburan Pedurenan ya, masih di tengah. Sekarang sudah di pinggir. Artinya apa? Tiap hari nambah. Dan masih ada yang pakai apa? Yang pakai plastik itu yang ngubur ya. Berarti masih ada COVID ya. Walaupun nggak sebanyak dulu ya. Insya Allah luar biasa ya. Jadi kita ini harus sering-sering lewat kuburan. Jadi tahu ya. Kita ini nggak tahu boleh takabur. Orang mau mati kok takabur, ngapain gitu. Sering-sering ke kuburan bagus, lewat aja. Ya. Kita mau di situ gitu ya kan. Barangkali mudah-mudahan hati kita jadi lembut gitu. Perintah Rasulullah, sering-seringlah mendatangi orang yang sakit ya kan. Kalau ada jenazah, kita takziah, ikut menyolatkan. Kita juga mau seperti itu, mau disolatin. Harusnya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota itu sering-sering ke lihat orang mati ya, biar dia nggak takabur gitu. Jadi sabar itu ada 3. Haji mabrur, sabar, sabar jalanin perintah, sabar ninggalin larangan, sabar ketika terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat 2 ayat 156. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, jujur. Masa Pak Haji bohong? Ya kan? Jujur Pak Haji mah. Jujur kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat dan bangsanya. Bohong itu bukan tipenya orang takwa, tapi tipenya orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 10. Orang munafik itu ciri khasnya pembohong. Suka ngumbar-ngumbar janji, tapi tidak pernah ditepati. Terserah Bapak Ibu bayangannya kepada siapa wajahnya ya. Kan bebas milih ya. Asal jangan ke saya gitu ya kan. Kalau Pak Agus jangan juga ya kan. Jadi kita ngomong pembohong lo, wajahnya wajah siapa terserah ya. Saya nggak bisa nyebutin nama. Mau Pak Edward jangan. Pak Eri jangan, ya kan? Orang baik-baik gitu. Munafik. Pak Haji nggak boleh. Cuman kalau pulang haji kita harus sabar. Banyak yang mancing-mancing supaya kita tidak bohong. Anjuran Nabi waktu orang berangkat, iya kan? Yang dianjurkan sebetulnya pulangnya. Ada Pak Haji, Bu Haji pulang nih. Kita datang nih, minta doa, bukan minta oleh-oleh. Kalau ada boleh, ya kan? Tapi tujuannya minta didoakan yang belum haji supaya bisa haji yang sudah
mudah-mudahan istiqomah. Doanya makbul, baru pulang. Pak Haji doakan saya. Iya kan? Doanya sepujakat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Oh, udah. Biasanya dikasih air zam-zam. Kalau sekarang sudah seperti ini kan. Kalau dulu pakai cangkir kecil, nggak ada gelas besar ya. Cuman 10 liter, suami 5 liter, istri 5 liter. Mintanya gelas yang besar, gelas kecil. Dicampur ya Pak Haji, dipancing-pancing. Maksudnya zam-zam dicampur sama air biasa gitu, iya kan? Udah pulangnya dibawain karpet apa? Sejadah. Nih beli di Turki apa di Tanah Abang? Ngapain haji ke Turki? Bikinannya Turki. Sekarang sudah Cina, ya. Sekarang barang Turki sudah hampir nggak ada, mahal. Yang ada Cina, banting harga. Oleh-oleh haji itu kebanyakan dari Cina. Saya kalau tugas sana itu diajak ke pabriknya, ke apa ya, kalau di sini kayak model apa yang partai besar gitu ya, jualannya jadi murah. Tapi kalau sudah sampai pinggir masjid mahal, ya kan? Dekat Masjidil Haram, Madinah itu mahal. Kalau di tempat grosirnya itu murah sekali, barang-barang Cina. Jadi jangan bohong lah. Ya namanya air zam-zam nggak bisa bawa banyak, iya kan? Jadi wajar kalau kita dikasih sedikit. Yang penting barokah, iya kan? Ya ngapain bawa-bawa karpet, bawa-bawa sajadah dari sono. Ya di Tanah Abang lah anaknya suruh beli, ya kan? Atau di Zamrud banyak tuh sekarang Tanah Abang pinggirannya. Di tempat saya tinggal itu. Jalan-jalan sampai malam ada semua itu. Jadi jangan bohong. Yang ketiga, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina. Ibadahnya meningkat. Haji masa sholat zuhurnya jam 2:30, asarnya 5:30, maghribnya jam 7 kurang 1/4, isyanya jam 3 pagi sekalian tahajud, subuhnya kejemur ya. Ya Allah, itu haji mardud namanya. Ibadahnya meningkat. Pulang haji tambah tekun ke masjidnya. Ta'limnya, ya kan? Sedekahnya, semua. Sama tetangga jauh lebih baik setelah pulang haji gitu, ya kan? Ketemu, salam, sapa, tegur, senyum, Masya Allah. Saya membayangkan bahwa ibu ya, Indonesia sebelum Covid memberangkatkan jamaah haji itu 1 per mil. Jadi kalau 1000 orang Islam, wakilnya 1. Kita umat Islamnya berapa nih? Kalau jumlah penduduknya 275 juta kita ini. Mungkin Islamnya 225 ya. Berarti 225.000 per tahun. Separuhnya aja mabrur, Masya Allah. Apalagi pemimpin ya. Pemimpin pergi haji terus mabrur. Wah, luar biasa itu. Nggak bakalan kacau balau gitu, ya kan? Ustadz kok demennya nyindir-nyindir. Karena kita sayang sama bangsa ini. Sekarang tanggal 7, 10 hari lagi. Iya kan? Berapa tahun kita merdeka?
Masa utangnya tambah banyak, bukannya tambah sedikit. Rupiah nggak turun-turun, ya kan? Masa kita kalah sama Filipina? Mantu saya Pak Edward baru pulang dari Filipina. Peso itu lebih tinggi nilainya dari rupiah. Ya. Apa sih hebatnya Filipina? Negaranya kecil, ya kan? Ekonominya juga nggak kayak kita. Kita 14.000 $1. Dipesokan 400, ya kan? Kita 1 rupiah dia 400 gitu, ya kan? Kalau sama dolar oke lah, sama euro gitu, ya kan? Sama peso. Oh, usah geleng-geleng kepala Pak, itu memang kenyataan, ya. Berarti ada manajemen yang nggak benar, ya kan? Apa sih kita? Sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya. Jepang nggak ada punya sumber, kita. La Allahu Rabbi Karim. Kurang bersyukur gitu, ya kan? Pengelolaannya nggak benar, kurang bersyukur, diambilin orang. Ini teman-temannya antum tuh yang ngambil tuh, yang matanya sipit ya, ente mau belok, ya kan? Sekarang sudah nggak bisa ditutupin lagi. Sok, Ustadz, jangan suka ngomong politik di masjid. Ayo, sama saya diskusi. Ada orang anti gitu ya, jangan suka ngomong politik. Lah, saya dosen ilmu politik, fikih siasah di UIN Sunan Jati Bandung. Mahasiswa harus diajari politik Islam yang santun, yang berakhlak. Politiknya Rasulullah, politiknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Gitu dong. Ada orang anti politik gitu. Makanya kita kayak gini jadinya, kayak orang blow on gitu ya. Fikih itu ada ibadah, ada muamalah, ada siasah. Saya ngajar di S2 ya, pasca UIN Sunan Jati Bandung. UIN terbaik seluruh Indonesia ya, UIN Bandung. Jakarta kalah, level kedua ya. Kita sudah 3 tahun berturut-turut nih, karena ketat banget rektor ya. Absen sudah pakai jari sekarang, 5 jari ya, nggak masuk, nggak dikasih transportasinya. Ketat, bagus, akreditasinya A ya. Jadi nggak sia-sia saya mengajar di UIN Bandung, sudah 9 tahun 8 bulan nih udah. Tinggal sebulan lagi saya sampai akhir September, 1 Oktober pensiun. Sudah waktunya istirahat, udahlah minal masjid ilal masjid. Nah, tinggal dari masjid ke masjid, minat ta'lim. Ngapain lagi, cari bakal akhirat ya. Udah 65, dikit lagi tuh. Aktsaru a'maru ummati baina sittina ila sab'ina. Usia umat Muhammad mayoritas antara 60 sampai dengan 70. Bapak berapa sekarang? Usia? Agak dibuka sedikit. 59. Udah deket itu. Ya kan? Saya 65 udah lewat sedikit ya kan? Antara 60 70, nabinya 63, Pak, ya kan? Jadi kalau kita standarnya 63, saya sudah lewat 2 tahun. Bapak dikit lagi kan? Iya. Tapi kan masalahnya malaikat maut nggak pernah miss call. Kalau miss call stres. Ente masih muda di miss call malaikat maut. Ente 10 tahun lagi mati gitu ya kan? Nggak ada. Makanya banyak orang yang sudah meninggal menyesal. Kenapa dulu ya kan? Nggak bisa balik lagi. Hanya sinetron di Indosiar ada orang mati loncat gitu ya kan? Nggak ada. Saya tanya sama satpam di Pedurenan tuh,
namanya pemaulana. Pemaulana, ente suka jaga nih kalau malam. Kalau siang jaga di sekolah anak cucu saya, malam di kuburan. Yang lucu pemakannya orang Kristen pakai lampu kelap-kelip ya, kayak disco gitu. Aneh memang kalau orang Kristen itu ya, Yahudi Nasrani itu aneh-aneh. Kuburan dikasih kelap-kelip lampu. Kita kan nggak boleh. Ngapain? Yang terang itu bukan di atasnya, di dalamnya, ya kan? Dengan apa? Amal soleh. Jadi orang takwa. Gitu dong. Pernah nggak ada yang nongol? Satu aja. Nggak pernah tuh Pak katanya. Saya udah 16 tahun nih jaga di sini katanya. Kalau malam. Sama temen-temennya 3 orang. Pakai sepeda keliling malam. Sono. Tahu ngapain kuburan dijaga ya? Ya namanya tugas dia, security ya kan? Kenapa? Teman-teman saya juga nggak pernah ketemu katanya. Ya iya ngapain masa? Nggak ada orang mati balik lagi. Yang ada penyesalan. Yang masuk surga aja masih nyesel. Waduh, saya surganya di tingkat nomor sekian. Nyesel. Kenapa nggak? Iya kan? Kenapa nggak sama Rasulullah? Jannatul Firdaus, surga tertinggi. Ya, lumayan lah. Yang penting di surga, walaupun di empernya, ya itu mah kaleng-kaleng gitu ya kan. Cita-cita itu harus tinggi. Jannatul Firdaus beserta Rasulullah. Bisa Ustaz? Bisa. Ikuti yang dijalankan Rasulullah, kita contoh. Iya kan? Jadi jangan anti politik, bahasa Arabnya siasah. Iya kan? Ajarkan. Kalian nanti kalau jadi orang, kan mahasiswa S1 itu kan atau S2 itu kan calon pemimpin. Entah jadi apa nanti ya kan? Ajarin. Makanya saya pagi ini akan mengajarkan tentang risalah Rasulullah. Kan siasah itu, politik itu. Tapi politik yang berakhlak ya. Bukan politik yang kampungan gitu ya kan. Tukang bohong, janji-janji palsu, bukan itu. Yang saya ajarkan yang baik. Baik. Kalau Bapak Ibu baca Sirah Nabawiyah karangan siapapun, maka mereka sepakat kalau Rasulullah itu membawa risalahnya terbagi menjadi 2. Pertama, periode Mekah. Yang kedua, Madinah. Makkah, Madinah. Ayat yang dihasilkan juga 2. Ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Cirinya ayat-ayat Mekah pendek-pendek, favoritnya bagus dan teman-teman. Inna atoina kulhu paling panjang, ayyuhal kafirun gitu ya kan. Madaniyah panjang-panjang, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ya kan? Itu ciri-ciri. Berapa tahun beliau di Mekah? 13. Berapa tahun di Madinah? 10. Jadi beliau berdakwah 23 tahun. 10 tahun wafat beliau. Apa yang diajarkan di Mekah? Oh, belum macam-macam, baru 2. Pertama namanya akidah, kemudian baru akhlak.
belum suruh sholat, belum suruh puasa, ya kan? Belum ada. Sholat baru perintahkan tahun ke-12 kenabian masih di Mekah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat 17 ayat 1. Jadi selama 12 tahun betulin akidah, betulin akhlak. Sahabatnya hanya 313 orang. 13 tahun berdakwah hanya dapat 313 orang. Tapi kan akidahnya hebat, akhlak hebat, maka kata Rasulullah, yang terbaik adalah orang yang ada di zamanku, para sahabat. Walaupun 313, nilainya ada yang mengatakan sampai kelipatan 100. Jadi walaupun cuma 313 sama dengan orang berapa? 31.300 orang. Kualitasnya, bukan kuantitas ya. Mantap dia. Ya orang sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, ya kan? Abdurrahman bin Auf, orang-orang hebat. Siapa yang menghalangi dakwah beliau di Mekah? 3 abu-abu. 1 Jahal, 2 Lahab, 3 Sufyan. Alhamdulillah Sufyan masuk Islam tahun ke-8 Hijrah. Ini mati di Badar, mati di Uhud. Ini alhamdulillah dapat hidayah. Paman aslinya yang mana? Ini Abu Lahab itu adiknya Abdullah, bapak Nabi. Kakeknya Abdul Muthalib. Kakaknya Abu Thalib, bapaknya Ali. Tapi sudah ditentukan oleh Allah tempatnya di neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Quran surat 111. Favorit kita sering baca itu. Ayat Makkiyah. Setiap nabi akan berhadapan dengan orang-orang zalim, biangnya zalim. Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim Namrud, Nabi Muhammad ini sekarang teman-temannya ini. Tapi jangan semua Abu dibilang jelek ya. Abu Bakar bagus ya kan. Tapi ada juga Abu yang geblek gitu ya kan. Temannya Pak Eri atau bukan itu ya? Atau Pak Edward itu? Abu yang lain ini ya, yang agak PA gitu ya. Rusak Pak. Membiarkan orang kayak gitu rusak. Kenapa nggak membiarkan orang yang baik, membiarkan orang yang geblek gitu ya? Ilmu nggak ada, potongan juga jelek gitu, cakapan bagus. Bagus Gurianto jauh ya daripada Abu Janda mah. Saya sebut juga jadi ya. Ya, gitulah kondisi kita. Kalau di Madinah apa yang dihadapi beliau? Wah, tambah berat. Kalau di sini orang-orang kufar dan orang kufar dan musyrik. Di sini komplit di Madinah ya. Orang kufar, orang musyrik, orang munafik. Wah,
Biangnya namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah namanya, Pak. Abdullah bin Ubay. Ini rajanya orang munafik. Berat ngadapin orang ini ya. Dia suka sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau imamnya Rasulullah bacaannya panjang, dia dehem gitu ya. Dehemnya bukan dehem karena ininya gatel, supaya ayatnya jangan panjang-panjang gitu ya kan. Cirinya orang munafik begitu. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Orang munafik tahu surat Maryam kata dibaca, langsung dehem. Pasti panjang kan? Baru setelah itu ruku. Udah dapat 50 kebaikan. Kaf ha ya ain shad. 1 huruf 10 kebaikan. 5 huruf? Jangan sekali-kali imam di sini bacanya begitu ya. Jewer tuh kupingnya ya. Ini paling panjang. Ya iya. Yang lainnya alif lam mim. Terus alif lam ra, nun qaf. Memang ada dapat kebaikan, tapi tidak lazim ya. Masa imam bacaannya begitu? Ya paling tidak surat-surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu Rakaat keduanya idza jaa. Jadi 2 idza. Idza zul sama idza jaa. Salat berikutnya 2 alam. Alam nasyrah sama alam taro. Salat berikutnya 2 kul. Kul ya al kafirun, kul hu. Kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabb. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Iya kan? Paling tidak itu yang dibaca. Jangan pelit ya. Tahajud, silakan. Mau 1000 ayat juga boleh, asal kuat aja. Iya kan? Jadi sholat yang berlama-lama itu ketika kita tahajud, silakan. Nggak hafal bisa pakai HP. Yang bagus tentu yang dihafal. Apa yang diajarkan di sini? Udah lengkap. Akidah, ibadah, muamalah, terus akhlak. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama. Sudah lengkap. Tahun 8 Hijrah Rasulullah membawa jamaah ke Mekah 10.000 orang, campuran antara muhajirin dan ansar. Apa tujuannya? Ibadah haji. Jahal sudah mati, Lahab mati, tinggal Sofyan sendirian. Naruh intel, kan belum ada HP, belum ada segala macam. Taruh orang di perbatasan Mekah, Madinah, namanya Hudaybiyah. Ada utusan naik kuda. Bos, Muhammad bawa pasukan. Berapa orang menurut penilaian kalian? Ya kira-kira 100.000 orang. Padahal cuma 10.000 orang. Siapa yang 90? Malaikat. Itu pertolongan Allah. Sampai Mekah cuma 10.000. Aduh, ditipu dia. Ya kan? Turun ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru.
Dan ketika orang-orang kafir berbuat makar, merencanakan makar, ditipu sama Allah. Rasulullah dan sahabat yang hanya 13 mau diusir, mau dibunuh, ya kan? Wah, dibully segala macam, nggak bisa. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Makar Allah itu lebih hebat. Wallahu khairul makirin, bahkan terhebat. Iya kan? Di malam hijrah Rasulullah dengan Abu Bakar, sahabat hijrah duluan, Abu Bakar belakangan, mengawal sahabatnya. Masih komplit, Jahal, Lahab pengen bunuh ponakannya. Diutus, ada 1000 anak muda, tangkap Muhammad, hidup atau mati. Hidup enggak, mati enggak, tinggal atau gitu ya. Tangkap hidup atau mati. Hidup, masih hidup, mati enggak, jadi atau yang dilaksanakan. Turun ayat, waj'alna min baini aydihim sadda, dan aku jadikan dinding kepada 1000 pemuda itu yang diberikan dia 1000 ekor unta kalau Muhammad tertangkap hidup atau mati. Di depan dinding, di belakang dinding. Ketiduran dia. Kata Rasulullah, Jibril, itu anak-anak muda itu aman nggak saya sama Abu Bakar? Aman. Coba aja ambil pasir, taburin kepalanya, nggak ada yang bangun. Kalau orang Indramayu bagus, namanya kebluk gitu orang. Tidur digoyang-goyang, ditendang-tendang, nggak bangun-bangun, kebluk namanya. Tahu kalau Bekasi apa itu? Apa Bu namanya Bu? Kalau di kampung saya namanya kebluk. Ini orang kebluk banget nih. Sholat subuh, wah bangun-bangun gitu ya kan? Kalau melek itu maksudnya ditendang, nggak melek gitu, kecuali mati dia. Pergi sampai di Gua Thur, Jibril masuk ke Gua Thur. Jangan dianggap gua itu kayak Gua Sunyaragi di Cirebon ya. Gua Thur itu cuma muat 2 orang. Bahkan Abu Bakar kakinya nggak bisa masuk, jadi kakinya keluar. Udah ketakutan dia, keringet dingin. Coba kalau pemuda yang di atas itu ngelihat, mati. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Diselamatkan oleh Allah lewat 2 peristiwa. Satu, ada burung dara bersangkar. Ada orang nggak mungkin sangkarnya nggak rusak ya kan? Otaknya dicuci sama Allah. Datang lagi satu hewan lagi menolong, diperintah sama Allah. Kalau Indramayu kayak orang Spanyol, nyebutnya gongo. Di Jawa apa namanya? Bu, gongo itu apa Bu? Laba-laba. Bahasa Indramayu gongo. Langsung bikin, masa ada orang sarangnya nggak rusak ya kan? Otaknya dicuci sama Allah. Pemuda-pemuda Quraisy pulang dia gagah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir tetap ngotot, nggak pernah mau belajar. Terutama biang kerok nih, Jahalnya. Suatu hari dia kesel banget sama Nabi Muhammad, pengen dibunuh. Pura-pura sakit, berselimut. Panggilkan keponakanku Muhammad, kasih tahu kalau mamangnya sakit. Apa Rasulullah? Menjalankan sunnahnya. Kalau orang sakit kita tengok, kita doain, datang.
walaupun dia kafir kan, kafir harbi lagi, memerangi kan. Datang jalan, pas mau depan pintu rumahnya Abu Jahal, kata Jibril, Muhammad belok kanan, jangan lurus. Ikut belok kanan, masuk. Abu Jahalnya lagi duduk. Mungkin kalau kita mah lagi ngopi, lagi ngerokok gitu ya kan, yang orang kafir gitu. Loh, katanya sakit. Udah mendingan ya. Mendingan kalau orang bindeng jadi meninggal gitu ya kan. Mendingan kok meninggal gitu ya kan. Mendingan, makanya kalau ngomong yang benar ya. Gara-gara kena flu, mendingan jadi meninggal gitu ya kan kedengarannya. Kalau sudah sehat, udah saya balik lagi ke Rasulullah. Pulang dikejar sama Abu Jahal. Lupa kalau depannya sudah dibuat lubang. Dia masuk lubang. Rasulullah selamat kan? Masya Allah, Allah nggak rela, bumi nggak rela Pak sama si Jahal ini ya. Mengebor dia, badannya ngebor sendiri tanpa alat. Akhirnya orang-orangnya yang mau nolong nggak bisa. Teriak dari bawah, panggilkan keponakanku Muhammad, pasti dia bisa. Udah tahu sebetulnya, udah eri ya. Udah Adbar, tahu dia. Muhammad panggil lagi, katanya pamanmu masuk lubang itu, ya kan? Loh, kok tadi nggak ada gitu ya kan? Itu begonya orang kafir itu ya. Begitu Rasulullah datang, didorong sama bumi ke atas, pakai tangan aja. Coba kalau yang jadi nabi udah Edward, paling kepala ditendang gitu ya kan? Iya, masih dengan akhlak Pak, Masya Allah. Orang kayak gini masih dibully ya. Berapa kali percobaan pembunuhan yaqtuluk ya. Apa katanya? Sihir Muhammad hebat, kata si Jahal ini ya. Nggak habis situ aja, rundingan lagi bertiga nih. Ada seseorang yang jago main pedang ya, bunuh Muhammad dimanapun, hadiahnya sudah disiapkan. Rasulullah kalau pergi nggak pernah dikawal, orang ada Jibril ya kan, nggak nampak pengawalnya. Lelah berteduh di bawah pohon kurma sampai ketiduran. Tahu-tahu lehernya sudah ada pedang di sini. Orang yang diperintah oleh 3 orang ini, orang negro ya. Makar Allah berjalan, pakai nanya lagi. Udah ditempelin, nanya, Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Kaget beliau, bangun, Allah. Begitu nyebut Allah, pedangnya jatuh. Sekarang diambil pedangnya sama Rasulullah, ditempelin ke leher negro. Kira-kira yang kalau jadi nabi beliau, diapakan ini orang? Atau ini yang jadi nabi? Atau saya? Iya kan? Ya udah, saya dari ujung kepala itu dari daging cincang gitu ya kan. Rasulullah bangun, kum, laporkan ke paman-pamanku, kamu gagal. Pulang dia. Oh, keringetnya udah bukan main, itu keringet dingin ya kan. Rasulullah lagi sujud di Masjidil Haram. Orang-orangnya dia merintahkan gelindingin batu dari gunung. Batunya ngambang gitu ya. Kan kalau orang nggak bego mami, oh iya ini
ponakanku ini bukan orang sembarangan gitu ya kan. Yang bego ya kan, susah. Bilangnya sihir gitu ya kan. Mampus akhirnya di Badar, mampus di Uhud ya. Tinggal ini, makanya ketika Rasulullah bawa pasukan 10.000, ternyata 100.000 cuma 10.000, dia nyesel. Dalam hati mungkin sialan loh, kirain 100.000, 90 malaikat nggak nampak. Menyerah tanpa syarat ya Muhammad. Dikenal peristiwanya namanya Fathu Makkah, penaklukan Makkah tanpa pertumpahan darah. Tidak ada penaklukan di dunia ini sehebat Makkah. Tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Spanyol, Portugis, wah habis itu, nggak usah diceritain deh. Siapa yang ada di siring Ka'bah aman. Siapa yang di rumah masing-masing aman. Siapa yang tinggal dekat Abu Sufyan aman. Abu Sufyan ini gila hormat ya. Strategi langit namanya. Ketika anaknya Abu Sufyan dengan suaminya ikut hijrah ke Habasyah, suaminya di tengah jalan kembali lagi ke Makkah, murtad. Anaknya Abu Sufyan ikut dan masuk Islam, maka perintah Allah datang, nikahi dia. Ibu Khadijah sudah wafat. Ketika masih ada Ibu Khadijah belum berani. Ini yang kadang-kadang dipakai oleh ilmu sesatnya ibu-ibu. Ayah, kalau mamah masih hidup jangan nikah lagi ya. Rasulullah aja nikah lagi setelah Khadijahnya mati. Bukan itu hukumnya. Itu mau bikin hukumnya ibu-ibu sendiri ya. Mohon maaf ibu, bukan saya ngajarin bahwa Pak suruh nikah lagi, enggak. Ustadz itu cuma satu nih bininya ya. Udah 41 tahun, jangan takut ya. Kalau gitu Ustadz nggak naik pangkat nggak apa-apa. Kan Ustadz sama Kiai bedanya jumlah istri ya. Ustadz satu, kalau Kiai lebih dari satu ya. Saya Ustadz aja lah milih. Berat punya istri lebih dari satu itu bu. Satu aja belum tentu masuk surga, apalagi dua, bohong dulu lagi. Yang nggak boleh kan bohong ya. Nih yang keluar nih kayaknya udah nampak belum nih? Giliran cerita istri dua keluar tuh. Iya, tidak mudah. Ibu jangan takut ya. Kadang-kadang orang gampang. Nama sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Istri. Ibadahnya enggak, sedekahnya enggak, apa-apa enggak, gitu ya kan? Bohong lagi. Pulang telat. Mana Pak? Rapat. Agak malam pulangnya. Rapatnya agak jauh. Kok tahu-tahu nginep? Iya, pas rapatnya nih gitu ya kan. Bohong terus, rusak gitu ya. Ya, sebentar lagi. Sudah diingatkan ya. Maksud saya, orang kalau pengen sukses harus hijrah. Rasulullah sukses setelah hijrah. Cuma waktu 8 tahun. Mekah bisa ditaklukkan. Makanya kalau ada orang, Ustadz ini nggak cinta. Kata siapa? Nabinya ngajarin. Kata Rasulullah, kalau saya tidak diperintah Allah berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka aku lebih suka tinggal di Mekah, kota kelahiran. Rasulullah. Tapi karena Rasulullah Allah yang memerintah, sami'na wa ta'na, sampai wafat di Madinah. Cinta tanah air itu dicontohkan sama Nabi. Sejelek apapun tempat kita tinggal, ya itu yang harus kita terima, kita perbaiki, ya kan? Belajar dari Rasulullah nih. Rasulullah jadi pemimpin di Madinah hanya 10 tahun. Berarti berapa periode Pak Agus? Ngapain nambah?
Mending kalau bener mah. Ayo. Saya orang kampus biasa begitu ya. Udahlah, kasih kesempatan yang muda-muda. Ayo, naik. Lucu memang negara ini, Pak. Hari Ahad yang lalu ada deklarasi untuk 2024, capresnya Prabowo, cawapresnya Jokowi. Alah-alah gitu. Turun derajat gitu ya kan. Itu yang geblek orang-orang sekitarnya, Pak. Iya kan? Prabowo itu udah enggak laku, Pak. Apalagi menyakiti umat Islam gitu. Wallahu a'lam. Kalau takdir Allah mau jadi ya silakan aja. Kan nggak bisa menentang takdir. Kenapa sih yang tua-tua nggak pada ngasih contoh gitu ya? Kasih anak-anak muda. Zaman Nabi itu anak-anak muda itu wah jadi pemimpin, Pak. Anak muda kasih kesempatan. Jadi tolong bagus diingatkan ya. Nabi 10 tahun nggak merubah konstitusi. Karena itu merubah konstitusi, Pak. Udah 45 harus dirubah. Iya kan? Nggak usah lah. Ada buyutnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Aku jadi khalifah hanya 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun. Jadi pemimpin itu bukan lamanya, tapi kualitas kepemimpinannya. Waktu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, banyak orang yang tangannya di bawah, jadi peminta-minta. 2 tahun 6 bulan jadi pemimpin, tangannya di atas. Sulit mencari orang yang miskin. Masya Allah, tabarakallah. Itulah pemimpin yang hebat. 2 tahun 6 bulan. Jadi hijrah ini penting ya. Sukses itu dicontohkan sama Rasulullah dengan hijrah. Pertama yang harus hijrah itu sholat. Dari Mekah datang ke Madinah, yang dibangun pertama kali masjid, belum Masjid Nabawi, namanya Quba. Pak Haji yang sudah umroh dan haji pasti ziarah ke sana. Di luar kota Madinah sedikit ya, nggak jauh. Salat, apa yang harus hijrahi? Buat salat kita khusyuk. Yang kedua, jaga waktunya. Quran surat 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum ala salatihim yuhafidun. Khusyuk, jaga waktunya. Zuhur, ya waktu zuhur, pas. Asar, jangan ditunda-tunda. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan. Yang kedua, kalau pengen sukses dengan hijrah, jangan mengerjakan yang sia-sia, yang mubadzir. Hindari yang mubadzir. Siskamling boleh nggak Ustadz? Boleh, menjaga keamanan walaupun ada satpam. Sambil gaplek, itu yang saya kurang suka.
Karena gaplek itu mubazir. Ya kan? Teplak. Supaya mubazir, boleh nggak pakai zikir Ustaz? Pala kamu gitu. Banting gaplek. Subhanallah. Ya kan? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ah, itu PA itu ya. Yang hak jangan dicampur sama yang batin. Pakai duit haram, judi kan? Gak pakai duit, mubazir, hindari. Sekarang modelnya lain lagi, ada yang ngirim, share. Kalau nggak manfaat, buang, hapus. Iya kan? Yang manfaat boleh disimpan supaya bisa dimurajaah, dibaca ulang. Yang ketiga, peduli. Kunci sukses hijrah itu peduli, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, jariyah. Pasti Bapak sukses, Bapak Ibu sukses. Yang keempat, masih ayat ini ya, ayat 1 sampai 11. Apa yang keempat? Menjaga amanah. Dan janji. Kita kan suka begitu. Mau jadi anggota DPR, bikin gambar, kepalanya dibalik. Kalau Anda memilih saya siap jungkir balik. Pret, gitu ya kan? Udah jadi? Boro-boro. Gambarnya kepalanya di bawah, kakinya di atas, gitu ya kan? Disangka tidak ditanya nanti sama Allah. Tanya. Nggak ada yang kelewat, bagus. Nggak ada yang kelewat, Bapak ya. Semua ditanya. Kalau saya jadi nanti A, B, C, D, E, F. Udah jadi X, Y, Z, gitu ya kan? Jauh panggang dari api. Ditanya bro. Nggak bakalan hilang begitu saja, ya kan? Yang terakhir, yang kelima, menjaga aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Silahkan laki-laki dan perempuan supaya halal menikah. Jangan kayak pastor. Saya punya buku tuh. Vatikan itu rusak. Banyak pastor yang punya anak tanpa pernikahan. Bikin aja anak sama suster-susternya itu ya. Wah, itu bukan rahasia lagi, Pak. Setiap manusia punya syahwat, laki-laki maupun perempuan. Bedanya laki-laki pertamax turbo, cepet. Kalau perempuan pertalite, harus dipanasin dulu gitu ya kan. Itu bedanya bagus. Saya kasih tahu ilmunya ya. Kita pertamax turbo, nggak boleh kesenggol kan. Apalagi yang masih muda. Yang udah tua-tua mah ya tahu sendirilah. Iya kan. Bukan pertamax turbo, solar kalau udah tua mah. Nggak bisa dihalangi. Nafsu syahwat dibuang, nggak bisa ya kan. Disalurkan lewat jalur yang benar. Akdun nikah, akad nikah. Islam ngajarin. Ada laki-laki, ada perempuan, ada wali nikah. Jadi yang nikah itu bukan penghulu, wali nikah. Penghulu itu hanya mencatat. Saya 12 tahun jadi penghulu, jadi kepala KUA, mencatat pernikahannya si Ahmad sama si Ani. Ya kan? Yang nikahin bapaknya Ani. Coba saya tes nih, Pak Agus masih ingat nggak urutan wali yang 8? Wali nikah ya, bukan wali kota ya. 1, ayahnya si perempuan kan. Kalau sudah meninggal, gantinya ayahnya ayah, kakek dari pihak bapak ya.
Kalau sudah meninggal juga, siapa yang ketiga? Saudara kandung laki-laki, baik abang maupun adik, yang penting sudah balik. Saudara kandung. Kalau nggak ada, anaknya perempuan semua. Yang keempat, anak laki-laki saudara tiri. Kalau bapaknya pernah nikah lagi, punya anak laki-laki, bisa jadi walinya. Saudara tiri itu kuat, Pak. Cuman dimarahin sama ibunya, ngajarin nggak bener, seolah-olah musuh. Iya kan? Padahal saudara tiri itu darahnya kuat, mengalir dari bapak, bisa jadi wali. Yang bikin lemah ibu-ibu, nggak boleh suaminya nikah lagi kan? Nggak di Al-Maghfirah, nggak di tempat saya, termasuk istri saya, nggak boleh. Saya pernah bagus dikasih harapan palsu sama istri ya. Tiba-tiba istri saya lagi ngasih kopi, "Pak, kalau mau nikah lagi boleh." Hah? Bener nih? Bener, nggak main-main. Tapi pakai syarat. Syarat dan ketentuan berlaku ya kan? Kayak dagang gitu ya. Apa syaratnya mah? 3. Nggak usah banyak-banyak. 1, harus lebih cantik dari mama. Lah, banyak di kampus. Tinggal milih, ya kan? Yang kedua, sayang sama anak dan cucu. Bisa diatur. 1 lagi, udah nggak sabar Pak Agus. 1 lagi mah, langkahi dulu mayat mama. Berarti nggak boleh kan? Iya. Nggak usah ditulis yang itu Pak. Itu mah supaya nggak ngantuk aja gitu ya kan. Iya. Insyaallah ya. Jaga aurat. Jangan dikasihkan kepada sembarang orang, kepada yang sah, yang antum cintai, ya kan? Sayangi. Surat 30 ayat 21 kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya kan? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saya hari ini setelah dari sini khutbah nikah di Islamic Center. Jam 10 khutbah nikah lagi di Al-Hikmah, Rawalumbu, Jumatan 14. Sore taklim biasa di Perumnas 3. Jadi kalau ada sarapan, kayaknya nggak ada sarapan itu ya? Ada ya? Minta dibungkus saja, udah Edward ya. Saya kira ini yang pesan saya sampaikan. Tema kita berkaitan dengan hijrah. Karena bulan Muharram, tahun baru 1444. Hijrahnya sendiri bulan Rabiul Awal, nggak jauh. Bis Muharram, Safar, Rabiul Awal kan? Yang dijadikan kalender sama Umar bin Khattab bulan Muharram. Kenapa? Persia punya kalender, ya kan? Byzantium, Islam enggak ciptakan. Abu Bakar enggak berani. Kalau Rasulullah enggak menciptakan, Abu Bakar tidak akan berani. Umar, Islam sudah menyebar, ya kan? Perlu ada penanggalan. Dasarnya apa? Quran surat 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12. Ada yang mau tanya? Silakan. Dikasih obat flu sama dokter, ngantuk dulu Pak Agus. Jadi kayaknya kalau obat batuk pilek itu ada obat tidurnya kali ya. Ada?
Kalau tidak ada, kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.